Lintang Kemukus Dini Hari, bagian ke-7, lanjutan Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Nah, saya ini bisa diibaratkan sebagai tukang membuat bedil. Dia tahu betul, bedil hanya dibuat untuk satu tujuan, memisahkan nyawa dari badan. Mestinya tak perlu ada orang membuat bedil, supaya setiap mayat yang dikubur adalah dia yang mati wajar. Dan itu baik. Nah, ternyata kehidupan ini seperti demikian adanya. Aku hanya kakek Tarim. Aku tak berdaya mengubah arah kehidupan. Bahkan aku tak kuasa menghindar dari garis yang telah ditentukan buat diri. Ya, dan untunglah setidaknya aku telah berhasil mengubah niatku, kata Marsusi setelah beberapa kali mengangguk. Tetapi dia kaget karena Tarim menertawakannya, ditambah dengan pandangan mata menyindir. Sampean memang beruntung. Tetapi yang baru sampean lakukan adalah mengubah niat. Pelaksanaannya tidak gampang, Nak. Betulkah sampean telah berhasil menghapus dendam sehingga hati sampean bersih dan putih seperti daging buah kelapa? Aku tidak yakin, Nak. Tarim menatap wajah tamunya lama dan menghunjam. Marsusi merasa tersinggung, tetapi tak bisa berbuat lain kecuali diam dan mempertanyakan kembali apa yang ada dalam hatinya. Coba, Nak. Sekarang sampean mengaku telah memaafkan Srintil, Ronggeng Dukuh Paru itu. Bagaimana masalahnya bila suatu ketika sampean melihat Srintil menjadi buah pujaan ratusan orang dalam satu pentas? Dan bagaimana halnya bila suatu saat sampean mendapati Srintil bergendak dengan laki-laki yang pada dasarnya lebih rendah daripada diri sampean? Betulkah dendam sampean kepadanya tidak akan kembali kumat? Marsusi tergagap oleh pertanyaan beruntun itu. Dan tatapan mata itu, tatapan mata yang penuh keyakinan diri. Marsusi dibuatnya merasa kecil. Aku ini sudah tua, Nak. Jangan-jangan aku lebih menguasai persoalan sampean dan lebih tahu apa yang sebaiknya sampean lakukan sekarang. Boleh jadi begitu, Kek. Maka tidak salah aku sampai ke tempat ini. Baiklah, dalam hal diri sampean yang ternyata belum setua diriku, maka balaslah sakit hati sampean. Asal adil, sampean telah dipermalukan, bukan? Marsusi mengangguk seperti anak kecil. Maka balaslah kembali dengan mempermalukannya. Hanya dengan cara itu sampean bisa membebaskan diri dari rasa dendam. Mungkin juga sampean bahkan bisa melupakan Srintil buat selama-lamanya. Sekali lagi, membalas dendam yang adil adalah dengan cara yang sama. Mempermalukannya, bukan menyakiti badan, apalagi membahayakan jiwanya. Saya sudah mengerti, Kek. Tetapi bolehkah saya bertanya? Lah, mengapa tidak? Andai kata yang telah mempermalukan diriku bukan Srintil, apakah sampean tetap pada kata-kata yang sama? Pertanyaan balik yang dilontarkan Marsusi ini membuat wajah Tarim sedikit menegang. Apabila yang dihadapinya bukan seorang kepala perkebunan, tentu kemarahannya meletus. Atau tentu saja, karena menyadari derajatnya, Marsusi berani bertanya kepada orang pandai itu. Tarim maklum. Bibirnya yang tebal dan tumpul merekah senyum. Wah, saya harus berkata jujur. Begini, Nak. Srintil dalam kenyataannya bukan hanya milik orang tuanya, sanak saudaranya, bahkan bukan hanya milik Dukuh Paru bersama kelompok ronggengnya. Dia milik semua orang. Sampean juga, aku juga. Maka membuatnya terlalu celaka
akan berakibat lebih buruk dari apa yang bisa kita duga. Ini sangat tidak baik, terutama bagi sampean sendiri. Percayalah. Marsusi mengakui dirinya kalah, tetapi lega. Selanjutnya dia lebih banyak mengangguk-angguk menerima petunjuk Tarim. Ketika pertemuan dua orang itu berakhir, angin darat mulai bertiup. Meski nyamuk luar biasa banyak, serta tidur di atas amparan tikar, Marsusi lelap hingga pagi. Sayang, beberapa kali dia dikejutkan oleh Dilam yang tidur gelisah dan sering mengigau. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari Dukuh Paruk. Berita cepat tersiar bahwa pada malam perayaan Agustusan nanti, Srintil akan kembali meronggeng. Kurang 2 hari lagi, tetapi sudah banyak orang bersiap-siap. Anak-anak mulai bertanya tentang uang jajan kepada orang tua mereka. Para pedagang, dari pedagang soto sampai pedagang pecel, bersiap dengan modal tambahan. Juga tukang lotre putar yang selalu menggunakan kesempatan ketika banyak orang berhimpun. Nyai Kartarja segera memperbaiki hubungannya dengan Srintil. Pertama-tama dengan berusaha mengaku bersalah dalam peristiwa Marsusi beberapa minggu berselang. Perubahan sikapnya terhadap Srintil sangat nyata. Dia tidak berkamu lagi terhadap Ronggeng Dukuh Paruk yang telah sekian lama menjadi anak akuannya. Nyai Kartarja kini memanggil Srintil dengan sebutan Jenganten atau setidaknya sampean. Suatu pertanda bahwa kedewasaan, tepatnya kemandirian Srintil telah diakuinya. Srintil seperti hendak menjadi temanten laiknya. Dia dipingit oleh Nyai Kartarja. Badannya dilulur untuk memulihkan keremajaan kulitnya. Sebelum berangkat tidur, Nyai Kartarja memintanya mengunyah 1-2 butir merica agar suaranya tetap lantang dan jernih. Pakaian pentasnya dicuci secara istimewa. Sementara itu, Nyai Kartarja tidak perlu lagi mencari jelaga dan getah pepaya buat penghitam alis. Juga tak perlu lagi menyuruh Srintil mengunyah sirih sebelum naik pentas. Kios Pak Simbar di Pasar Dawuan sudah menyediakan gincu, pensil rias, dan sebagainya. Selagi istrinya mengurus Srintil, Kartarja menyiapkan perangkat calung. Penabuh-penabuh dihubungi dengan pesan agar nanti menampilkan permainan terbaik. Calung-calung yang sudah lama tidak dipakai diperbaiki. Diteliti kalau ada temalinya yang putus. Ada orang datang, entah siapa. Kepada Kartarja orang itu mengaku anggota panitia. Dia menyodorkan kertas berisi catatan lagu. Tetapi karena Kartarja buta huruf, orang itu membacakan untuknya. Ternyata lagu-lagu itu semua sudah dihafal oleh dukun ronggeng itu. Hanya di sana-sini terdapat pergantian kata atau kalimat. Kartarja merasakan keanehan karena dalam lagu-lagu itu diselipkan kata rakyat dan kata revolusi. Kata-kata mana terasa kurang akrab dalam hatinya. Tetapi Kartarja tidak mengajukan pertanyaan apapun. Baginya menuruti kata priayi atau orang yang seperti itu merupakan salah satu kebajikan dalam hidup. Boleh jadi hanya Sakarya yang tidak sepenuhnya larut dalam kegembiraan. Sikapnya yang hati-hati berasal dari filsafatnya yang sederhana. Baginya segala sesuatu berpasang-pasangan ada aja, tak terkecuali sesuatu yang bernama kegembiraan. Pasangannya pastilah kesusahan. Sepanjang lintasan hidupnya yang panjang, Sakarya sering menemukan kenyataan bahwa segala sesuatu tak pernah berpisah jauh dari pasangannya. Orang selalu memilih pihak yang menguntungkan dan menjauhi pihak yang merugikan. Antara keduanya harus tetap terjaga jarak. Dan dalam pikiran Sakarya, menjaga jarak itu berarti harus selalu bersikap hati-hati, eling. Kadang juga diartikannya sebagai keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi, Sakarya tidak ikut berhura-hura. Persiapannya menyambut kembali pementasan Srintil lebih ditekankan pada segi kejiwaan. Lebih sering memasang sesaji di dekat makam Ki Seca Menggala, lebih banyak terjaga di malam hari, serta mengurangi makan minum. Srintil diperintahkannya dengan sangat ngasrep pada hari kelahirannya. Perayaan Agustusan tahun 1964 itu dimulai dengan upacara begi hari di lapangan Kecamatan Dawuan. Pemandangan dikuasai oleh kain rentang dengan tulisan macam-macam. Ada yang direntang di antara pohon-pohon, tetapi lebih banyak yang ikut masuk ke lapangan yang padat manusia. Gelombang ribuan kepala memberi gambaran seperti pemandangan di ladang tembakau yang ditiup angin.
Acungan 1000 tangan yang diiringi pekik gempita hanya dapat diandaikan kepada petir yang terjadi di hutan jati meranggas. Semua yang berpidato mengerahkan habis-habisan tenaga urat lehernya. Agitasi, propaganda, serta slogan kutukan membakar seluruh lapangan dalam kepalan ribuan tangan serta riuhnya bunyi tambur. Semua orang tegak dalam harga diri yang tertempa seketika oleh retorika para pembicara. Semua orang menggenggam semangat meluap yang setidaknya mampu mengalahkan siksaan yang datang dari sinar matahari yang mulai terik. Gadis-gadis remaja yang biasanya malu bersuara keras atau bertingkah seperti laki-laki, larut dalam semangat massa yang meluap. Mereka tidak ketinggalan mengepal tangan dan berteriak. Dan puncak hura-hura itu meledak ketika sebuah patung kelaras jagung yang diberi kopiah serta kacamata dibakar massa. Gembong musuh rakyat telah menjadi abu, teriak seorang pemuda. Matanya merah berkaca-kaca karena letupan emosi dalam dirinya. Sakum mendukung anak pada pundaknya. Dia berdiri di bawah pohon sengon, menjadi titik ironi di tengah galau manusia. Baru sekali ini Sakum mengutuk dirinya yang buta. Baru sekali ini Sakum gagal menerjemahkan suara dan suasana yang terekam oleh sisa indrianya. Padahal Sakum sudah biasa melihat meriahnya pentas ronggeng dengan jiwa, bukan dengan matanya. Sakum juga mampu melihat kepanikan semua orang bila datang angin ribut. Atau kecemasan anak istrinya ketika petir menyambar. Dia juga mampu menangkap cerita wajah anak-anak bila gumpalan nasi di depan mereka lebih besar dari kepalan tangan. Tetapi Sakum tidak berputus asa. Melalui denyut nadi anak yang bertengger di pundaknya, Sakum terus mencoba mengikuti dan mencari makna hiruk-pikuk yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bila denyut nadi anaknya menjadi cepat, Sakum mengerahkan kemampuan indrianya yang tersisa. Terkadang juga Sakum menyadap saraf mata anaknya. Apa yang kau lihat, nak? Wah, merah. Merah, Pak. Bapak tidak melihat ya? Apanya yang merah? Semua banyak sekali. Orang-orang bertopi kain merah, bendera-bendera merah, tulisan-tulisan merah. Ada juga yang hitam, hijau, dan kuning. Wah, bagus sekali, Pak. Siapa yang berpidato? Tidak tahu. Mari kita mendekat barisan kuda lumping. Wah, panas, Pak. Tapi nggak apa-apa sih, asal... Hah? Es, Pak. Haus. Tak ada uang lagi, nak. Habis. Wah, jangan bohong, Pak. Tadi sebelum berangkat, kulihat Sintil memberimu uang. Iya kan? Kalau bukan es, air asam juga boleh. Haus, Pak. Sakum mengalah. Anaknya diturunkannya dari pundak. Begitu menginjak tanah, anak itu menyeret ayahnya ke arah pedagang minuman. Sakum juga minum. Setelah membayar dan menerima uang kembali, Sakum jongkok. Anaknya yang tangkas kembali bertengger di atas pundak. Ayo tunjukkan aku ke jalan dekat barisan kuda lumping. Punten, punten, seru anak Sakum dari atas pundak ayahnya. Barisan orang yang padat menyisih membuka jalan. Hampir semua orang mengenal siapa laki-laki buta yang mendukung anaknya di pundak itu. Tetapi anak Sakum yang baru berusia 6 tahun itu sudah pintar memanfaatkan kebutaan ayahnya. Sakum tidak digiringnya ke arah barisan kuda lumping, melainkan ke arah pedagang balon di sudut lapangan. Meskipun tak mungkin baginya memiliki permainan yang mengagumkan itu, dia setidaknya berkesempatan melihatnya sepuas hati. Asu buntung, kau bawa kemana aku ini? Tanya Sakum sengit. ke dekat barisan kuda lumping. Mampus kamu, ini bukan dekat barisan kuda lumping. Bau busuk ini pasti ulah tukang balon gas, bukan? Anak itu tertawa lalu memutar kepala ayahnya. Punten, punten. Upacara diakhiri dengan pawai. Gempita dan kepalan tinju menjalar ke segenap penjuru kota kecamatan itu. 2-3 anak sekolah yang jatuh pingsan karena sengatan matahari tidak mengurangi sedikit pun gelora massa. Menjelang tengah hari segala keramaian surut. Dauan kembali sepi. Bahkan pasarnya lebih sepi dari hari biasa. Bersama orang-orang dukuh paruk, Sakum pulang. Anaknya tidak lagi didukung di atas pundak,
Kini anak itu menjadi tongkatnya. Dalam dunianya yang gelap, Sakum masih mencoba memahami keramaian yang baru saja diikutinya. Semua orang tahu perayaan Agustusan tahun ini luar biasa ramai. Jauh lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Bagi Sakum, hura-hura hari ini tanpa makna betapapun keras dia berusaha menangkapnya. Dia sudah mendengar, bukan mengerti, bahwa perayaan hari ini demi mengagungkan hari kemerdekaan, bukan kemerdekaan itu sendiri. Sementara itu, konsep tentang kemerdekaan baginya adalah bagian dari antah berantah. Baginya hidup ini harus dijalani dengan pasrah, dengan atau tanpa apa yang sering dikatakan orang kemerdekaan. Mengapa Sakum tidak tahu bahwa teman-temannya sesama orang Dukuh Paruk tidak lebih beruntung meski mata mereka awas? Mereka juga tidak menangkap makna istimewa yang dibawa hari ini, sejarah hari ini. Mereka tidak mengerti makna pidato, tanda-tanda gambar partai, atau slogan-slogan yang telah dilihatnya memenuhi lapangan kecamatan Dawuan. Bukan hanya karena mereka sepenuhnya buta huruf. Lebih dari itu, dalam tradisi hidup mereka, ikatan kesetiaan dan kebersamaan nyaris tak pernah menerobos keluar batas Dukuh Paruk. Politik dalam sisi pandang yang paling bersahaja tak pernah muncul di pedukuhan terpencil itu. Tatanan hidup mereka adalah tradisi yang berdasar pada ikatan darah keturunan. Kesetiaan mereka berpusat pada cungkup di puncak sebuah bukit kecil di tengah Dukuh Paruk, makam Ki Seca Menggala, dan kedaulatan Dukuh Paruk digembalakan oleh seorang kami tua. Suatu ketika datang seseorang ke Dukuh Paruk menawarkan gambar-gambar partai. Dikatakannya, gambar itu adalah perlambangan rakyat tertindas. Mula-mula Sakarya tertarik karena orang pendatang itu seringkali dan berulang-ulang menyebut kata rakyat. Kata itu bagi Sakarya tidak bisa lain kecuali bermakna kawula. Siapapun di Dukuh Paruk merasa dirinya kawula. Tetapi Sakarya kemudian bangkit menghentikan cakap orang pendatang itu ketika dia mulai berbicara tentang rakyat melarat korban kaum penindas yang jahat. Siapakah yang sampean maksud dengan rakyat korban kaum penindas itu? Nah, misalnya sampean sendiri bersama semua warga Dukuh Paruk ini. Darah kalian diisap habis sehingga hanya tertinggal seperti apa yang kelihatan sekarang, kemeleratan. Ditambah dengan kebodohan dan segala penyakit. Kalian mesti bangkit bersama kami. Nanti dulu. Menurut sampean kami adalah rakyat yang tertindas. Apa sampean tidak keliru? Kami sama sekali tidak merasa tertindas, sungguh. Sejak zaman dulu kami hidup tentram di sini. Itulah, sampean tidak mengerti bagaimana cara mereka melakukan penindasan terhadap rakyat. Sejak zaman nenek moyang sampean, kaum penindas itu telah melakukan kejahatannya. Cara mereka telah menyejarah. Lihatlah akibat kejahatan mereka di sini. Semua orang kurang makan, semua orang bodoh dan sakit. Anak-anak cacingan dan kurisan. Anak-anak kalian di sini sungguh-sungguh hidup tanpa harapan. Yang sampean maksud dengan kaum penindas? Kaum imperialis, kapitalis, kolonialis, dan para kaki tangannya tak salah lagi. Wah. Kami bingung, Mas. Kami tak pernah mengenal mereka. Cerita sampean kedengaran lucu. Pokoknya begini, Mas. Sejak dulu, beginilah yang bernama Dukuh Paruk. Kami senang hidup di sini. Karena itulah kepastian yang kami terima. Kami tak pernah percaya ada sesuatu yang lebih baik daripada kepastian itu. Dan kekeliruan besar bila sampean berharap akan mendengar keluhan kami. Boleh jadi benar, kami bodoh, miskin dan sakit. Tetapi itulah milik kami pribadi. Sampean tak usah pusing memikirkannya. Lucu kan? Kami sendiri merasa biasa-biasa saja. Kenapa orang lain mesti repot? Sampean yang lucu karena tidak tahu dan tidak mau tahu akan sejarah. Wah, sekarang sejarah. Apa pula itu, Mas? Sejarah itu sesuatu yang amat perkasa. Kalian tidak bisa menolak apalagi melawannya. Dan sampean akan digilasnya bila tetap diam dalam ketololan. Tunggu saja. Yang paling perkasa itu yang Murbeng Dumadi, Mas. Yang telah menentukan kami hidup di Dukuh Paruk ini. Yang telah memastikan hidup kami seperti ini.
Jadi Dukuh Paruk masih tetap Dukuh Paruk, meskipun pada tahun 1964 itu dunia di luarnya sedang berhura-hura, pidato di mana-mana, gambar-gambar simbol partai di mana-mana, dan pawai di mana-mana. Dukuh Paruk tetap tenang ditunggui oleh cungkup di puncak sebuah bukit kecil di tengahnya. Atau sekadar Sakarya, kami tua pedukuhan kecil itu yang tak pernah lengah membaca sesmita alam. Dia merasakan datangnya hari-hari beringas. Hari-hari ketika orang-orang meninggalkan pekerjaan buat berhimpun di tanah lapang. Hari-hari ketika jalan penuh manusia mengepal tangan serta teriakan melantang. Semua mengingatkan Sakarya akan sebatang pohon kelapa yang ditiup angin. Bila angin bertiup dari utara, pohon itu akan meliuk ke selatan. Bila angin reda, pohon kelapa itu tidak langsung kembali tegak, melainkan akan berayun lebih dulu ke utara. Bagi Sakarya, hura-hura di luar Dukuh Paruk adalah angin kencang yang meniup kehidupan. Seperti pohon kelapa itu, sebelum kehidupan kembali tenang, lebih dulu harus terjadi sesuatu. Tetapi sesuatu itu tak bisa diraba oleh daya pikir siapapun di Dukuh Paruk, tidak juga Sakarya. Padahal sepanjang hidupnya yang tidak pernah berhenti dari mengikuti irama dan keberimbangan alam, Sakarya telah memperoleh cukup kearifan, bahwa suatu keluarbiasaan harus dibayar dengan kerusakan keberimbangan. Jangan tertawa terlalu terbahak-bahak, sebab nanti akan segera disusul tangis sedih. Demikian sering dikatakan Sakarya kepada anak cucunya di Dukuh Paruk. Entahlah, yang terjadi malam itu di Dukuh Paruk adalah kegembiraan yang luar biasa. Hampir semua warganya keluar mengiring serintil yang hendak meronggeng pada malam perayaan Agustusan di Dawuan. Inilah penampilan pertama ronggeng Dukuh Paruk pada sebuah arena resmi, suatu hal baru yang membawa kebanggaan istimewa. Malam itu semangat kota kecil Dawuan berpusat di lapangan sepak bola dekat kantor kecamatan. Sebuah panggung yang lebar setinggi 1 meter didirikan orang pada salah satu sudutnya. Dawuan belum mengenal aliran listrik. Tetapi malam itu banyak sekali lampu neon di sekitar panggung. Suara generator yang bising anehnya mendatangkan kebanggaan orang. Rupanya semua orang melupakan suara bising karena toh dari sanalah tenaga bagi lampu-lampu neon yang mengagumkan itu. Bagi sebagian besar orang yang menyemut di sekitar lapangan adalah sesuatu yang luar biasa, ada cahaya terang benderang tetapi tanpa minyak. Rombongan dari Dukuh Paruk disambut dengan sinar mata serta wajah-wajah berseri. Para penabuh dengan perangkat calungnya diterima panitia. Mereka ditempatkan di belakang panggung, tetapi serintil bersama Nyai Kartarja dipersilakan duduk bersama ibu-ibu pejabat kecamatan Dawuan. Serintil menemukan dirinya kembali utuh sebagai seorang ronggeng yang telah matang. Suasana panggung yang megah menghidupkan seluruh permukaan kulitnya dan cahaya matanya. Barangkali pada saat itu baru kali pertama indang ronggeng benar-benar merasuk sepenuhnya. Dari sosoknya terpancar wibawa dan pesona luar biasa. Dia duduk tenang, setenang kembang soka di depan cungkup makam Ki Seja Menggala. Pandangan matanya adalah cahaya penuh harga diri, mantap, dan dalam ketenangan pandangan mata itu terpancar tenaga yang melumpuhkan. Serintil sesudah berusia 18 adalah serintil yang telah mengalami perihnya upacara buka kelambu, juga merasakan getirnya ditampik laki-laki idaman. Pada usia semuda itu, serintil juga sudah menjelajahi dunia perhubungan dengan sekian puluh lelaki. Dan jauh sebelum itu, tanah airnya, Dukuh Paruk, telah menempatnya dalam kemiskinan yang mengakar. Sejarahnya pahit yang pasti layak membuatnya kusut, malu, dan tanpa harga diri. Apalagi saat itu serintil duduk di antara kaum perempuan yang paling bermartabat di kecamatan Dawuan. Sorot neon pertama di Dawuan menjadi saksi bahwa yang terjadi pada diri serintil adalah sesuatu yang khas serintil. Latar sejarahnya yang melarat dan udik ibarat beribil. Tai kambing itu meski busuk dan menjijikan, namun mampu menyuburkan daun-daun tembakau di tanah gersang, tidak tercabik-cabik oleh sejarahnya. Sebaliknya, serintil bangkit membentuk dirinya sendiri dengan sejarah keterbelakangannya. Hasilnya mulai terpapar di bawah sorot lampu neon itu. Serintil menjadi pusat suasana, menjadi daya tarik suasana, dan serintil duduk menguasai suasana. Itukah rupanya si anak Dukuh Paruk itu? Bisik Ibu Camat kepada perempuan di sebelahnya, Ibu Wedana. Ya, itulah dia.
Aku baru melihatnya dengan jelas sekarang. Bagaimana? Cantik? Genes? Hati Ibu Camat risau, tetapi perasaan itu tersembunyi di balik senyumnya yang tawar. Kejujurannya mengakui keunggulan ronggeng Dukuh Paruk itu. Lebih cantik daripada dirinya, bahkan seandainya Ibu Camat masih sebelia Serintil. Dengan gerakan yang amat licik, mata Ibu Camat menoleh kepada deretan kursi para lelaki. Hatinya makin kacau ketika melihat kenyataan, hampir semua mata laki-laki di sana terarah kepada Serintil. Tak terkecuali mata suaminya. Ibu Wedana tersenyum. Ikhlas senyumnya, karena baginya sama saja. Ronggeng cantik atau ronggeng bopeng tak akan membahayakan kehidupan rumah tangganya, karena suaminya sudah tua dan impoten. Lihat, kondenya terlalu tinggi kan? Memang, jawab Ibu Wedana tenang saja. Tetapi itu sengaja. Nanti Serintil akan pamer tengkuk. Kebayanya berantakan kukira. Potongannya acak-acakan. Apapun kebayanya takkan menjadi soal. Toh nanti akan dibukanya. Dan lihat saja, di balik kebaya itu masih terlihat bentuk pundaknya yang amat serasi. Apalagi nanti, bila pundak itu tampil telanjang. Ibu Camat merengut. Entah dengan alasan apa dia minta diri dan berpindah ke sebelah Ibu Komandan Polisi. Sekali lagi Ibu Wedana tersenyum. Kali ini senyum kemenangan. Siapa bilang punya suami impoten sama sekali tidak beruntung? Di sebelah Ibu Komandan Polisi, kasakusuk Ibu Camat berlanjut. Meski cantik, tapi kesan udiknya sangat kentara ya. Iya memang. Aku sendiri menjadi risih, jadi ingin tahu siapa laki-laki mana yang menempatkan anak udik itu duduk bersama kami. Mbak Yu benar, akan kuminta suamiku menyuruh orang. Suruh apa? Memindahkan anak Dukuh Paruk itu ke tempat lain. Ibu Camat hendak bangkit. Pada saat yang sama Serintil bangkit, menoleh ke arah dua ibu yang kasakusuk dengan senyum yang paling aneh. Senyum seorang rani dari atas singgasananya. Ibu Camat berhenti pada gerakan yang jagal. Ibu Komandan Polisi berpura-pura membuka tas tangannya. Tetapi dari tempatnya yang agak terpisah, Ibu Wedana tertawa terkekeh. Perang dingin itu berlangsung setengah menit. Pada saat mana mata Serintil memancarkan cahaya lembut, namun mampu membungkam semangat perempuan-perempuan di sekelilingnya. Kejanggalan itu berakhir ketika Nyai Kartarja menarik Serintil agar duduk kembali. Dan Serintil duduk kembali, tersenyum kembali dengan keanehan yang sama. Senyum gadis panggung yang selalu merasa setiap malam hiburan adalah miliknya yang paling sah. Mendung menyaput deretan kursi kaum perempuan. Wajah Ibu Camat merah padam. Rasanya baru sekali ini dia dilangkahi oleh perempuan lain. Dan justru oleh seorang yang di matanya tidak lebih dari sundal. Hatinya bergolak. Tetapi tenaga ajaib mana yang telah mampu melumpuhkannya? Ibu Camat hanya bisa terpaku di kursinya, terkalahkan oleh senyum dan sinar mata anak udik dari Dukuh Paruk. Senyum kecil serta kerlingan mata bisa membuat sakit jauh lebih hebat dari pukulan tangan. Ungkapan ini sedang dirasakan kebenarannya oleh Ibu Camat. Kegelisahan Ibu Camat serta perempuan-perempuan lain tersisih karena acara hendak dimulai. Seperti ketika pagi hari, upacara diawali dengan pidato serta teriakan para pengunjung yang gemuruh. Lebih 1000 tangan mengepal di udara. Mereka begitu sengit mengganyang musuh. Musuh itu dilukiskan dalam kata-kata penuh retorika oleh pembicara secara amat pintar, sehingga para pengunjung seakan melihat setan yang demikian jahat dan harus segera dilumpuhkan. Pengganyangan berlangsung lancar dan musuh tercabik-cabik, mati oleh semangat massa. Meski hanya berlangsung dalam kata-kata plus kepalan tinju, namun terlihat memuaskan. Pembicara turun dalam iringan tepuk tangan yang panjang dan riuh. Acara hiburan dimulai. Seorang pengantar acara menaiki pentas. Laki-laki dengan mata burung hantu itu mengatakan penuh semangat bahwa revolusi saat ini menuntut pengabdian habis-habisan tak terkecuali dari para seniman. Dan meskipun kebanyakan pengunjung telah maklum, laki-laki itu mengatakan rombongan musik keroncong mewakili kekuatan politik saat ini, rombongan pencak silat mewakili itu, serta ronggeng Dukuh Paruk mewakili yang lain lagi. Ketiga-tiganya telah bersatu padu, seia sekata, ikut mengganyang musuh melalui pengabdian seni.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.